Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, yang saya hormati pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya kita selalu mengucap syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan kegiatan kuliah Ramadan yang dilaksanakan oleh Fordaf pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hingga zaman termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya dari pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwokerto Utara. Pada kesempatan kali ini dalam kuliah Ramadan akan mengambil tema menggapai malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan seizin Tuhannya untuk setiap urusan, sejahtera, bahagia malam itu hingga terbit fajar. Sebagaimana telah kita yakini keberadaannya bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti akan datang, dan datangnya pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Untuk itu kita sebagai manusia haruslah bersyukur karena kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat itu sehingga kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu kita apabila beribadah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Waktu kapankah malam Lailatul Qadar itu akan datang? Para ulama banyak berbeda pendapat. Imam Al-Ghazali meramalkan bahwa malam Lailatul Qadar itu datangnya sesuai dengan pertama bulan Ramadan. Apabila awal Ramadan tiba pada hari Rabu ataupun Ahad, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa ataupun Jumat, maka awal Ramadan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis,
maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan juga apabila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23. Ada pendapat lain bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwasanya barang siapa ingin mendapatkan Lailatul Qadar maka sebaiknya dicari pada malam ke-27. Lailatul Qadar itu semata-mata rahasia Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hal yang gaib. Para malaikat turun ke bumi atas izin Allah untuk melihat sejauh mana penyesalan orang berdosa, sehingga mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, menggunakan sebagian malamnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menggapai malam Lailatul Qadar yaitu yang pertama, pada malam 10 terakhir kita banyak beribadah, lebih kita kencangkan ibadah 10 hari yang terakhir dengan kita banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan bersolawat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan iktikaf, yaitu dengan cara yang pertama kita berniat. Kita berniat berdiam diri di dalam masjid, semuanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita melaksanakan kegiatan yang lainnya. Kemudian kita berada di dalam masjid minimal waktu yang pantas untuk dikatakan iktikaf. Kita tidak bisa dikatakan iktikaf apabila kita di dalam masjid hanya untuk bersinggah, tidur, dan hanya untuk kita masuk ke toilet. Kemudian yang selanjutnya kita perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah yaitu dengan kita banyak berzikir, membaca Al-Quran, istighfar atau yang lainnya. Kemudian kita membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni kesalahan, maka ampunilah kesalahanku. Ketika iktikaf jangan keluar masjid kecuali udzur, misalnya mau berwudu, buang hajat, dan lain-lain. Yang jelas iktikaf bertujuan untuk bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan kegiatan apapun selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita menggapai malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah perbanyak kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah dan mukjizatun Nabi, sehingga walaupun si pembaca belum tahu maknanya tetap berpahala. Membaca Al-Quran banyak fadilahnya, diantaranya adalah si pembaca akan memperoleh pahala yang sempurna dan mendapatkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar dengan kita beribadah kepada Allah dengan sekuat tenaga, kita mengencangkan ikat pinggang, dengan kita mengurangi tidur di malam hari, kita untuk semuanya beribadah kepada Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.